Halo teman-teman, apakah kalian termasuk orang yang memiliki gaji rendah? Mungkin itu hanya persepsi kalian ya. Gajiku cuma segini, gajiku cuma segitu, gaji dia segono, gaji aku segana. Pokoknya kemungkinan sih gitu ya. Hmm, Padahal beban hidup setiap manusia itu beda-beda kalau menurut aku. Ada yang punya penyakit, ada yang sehat selalu. Karena tetanggaku nih ya, orangnya kaya banget. Banyak sapinya tuh banyak, sawahnya banyak. Tapi ada tapinya. Dia punya penyakit ginjal, teman-teman. Jadi ya punya uang banyak ya buat berobat, beli obat, periksa, rumah sakit dan lain-lain. Jadi ya hidup itu ya belum tentu tuh ya emang benar belum tentu. Mungkin lebih baik kita lebih banyak belajar untuk bersyukur dan terus berusaha lebih baik lagi daripada sekedar membandingkan apa yang kita punyai dengan kepunyaan orang lain. Iya nggak sih? Ya kalau kalian setuju ya klik subscribe-nya, kalau enggak ya nggak apa-apa. Sekian aja teman-teman, bila ada salah kata mohon maaf. Dan untuk seperti biasa, saya tambah durasinya supaya jadi 8 menit supaya gajinya lebih gede. Nah, ini aku tinggal di desa teman-teman. Meskipun ini lagi musim kemarau, tapi karena di desa itu udaranya tetap dingin, sejuk teman-teman. Ini terlihat kan ya, tanahnya ini kering, ya kan? Tapi ini hanya bagian atasnya saja. Kalau misalnya kita cangkul itu masih lembab ya. Di bagian dalamnya itu masih apa itu namanya? Ya masih basah lah. Air sumur itu masih banyak, alhamdulillah. Karena emang bener kayak guru biologi dulu tuh kalau ngomong, kalau kita pengen air tanah itu bagus, ya kita harus banyak menanam pepohonan. Ternyata emang benar. Padahal kalau dipikir-pikir kayak pohon itu kan makan air gitu kan. Tapi ternyata dia juga bisa menyimpan air di dalam tanah. Untuk detail ilmunya sih kurang tahu, tapi kenyataannya emang seperti itu. Ini yang ada di pot hitam yang bawah. Ini pohon pir Jepang. Nah, dia itu pernah berbuah, tapi berbuahnya itu nah gini, pas itu mendekati musim hujan. Kena hujan terus menerus akhirnya rontok buahnya. Dan ini kan masih buah pertama kali ya. Jadi ya wajar. Belum terlalu kuat pohonnya. Kalau saat ini juga baru aku pindah. Awalnya agak di pinggir, terus aku pindah agak ke sini supaya nanti kalau rimbun itu enggak terlalu tepat di depan pintu gitu loh. Dan dia udah mulai berakarnya lebih bagus, ditandai dengan muncul tunas-tunasnya itu lebih banyak lagi. Ini pohon rambutan saya kurangin dahannya yang mengarah ke atap, takutnya kalau kena angin terus ada yang patah ngenai esbes nanti malah rugi. Nah, pohon rambutan kalau habis dipotong dikurangin itu selalu muncul itu tunas teman, tunas itu loh.
yang hijau itu. Nah itu biasanya aku bersihin buat pakan kambing. Bukan kambing aku sih, kambingnya tetangga, daripada cuma dibuang. Kambing nggak terlalu suka dengan pohon daun rambutan, tapi ya udahlah. Kalau itu hasil uji cobaku ya, bukan hasil sih, masih uji coba ya, yang ada di botol itu teman-teman. Dua itu, yang satunya nasi sisa, dapet itu loh, makanan dari tetangga, yasinan itu yang putih ya, yang di botol kecil itu aku kasih air, terus aku jemur. Satunya itu keripik tempe dari lebaran itu ya, kan ini udah 2 bulan lebih lah dari lebaran ya, sisa kan ya, terus tengik, udah nggak layak dimakan. Aku kasih air, aku taruh dalam botol aqua, terus dijemur. Nah ini bukan difermentasi namanya teman-teman ya, tapi kita tuh sedang mengembangbiakkan yang namanya bakteri fotosintesis. Nah fungsinya nih, ini kata-kata para senior ya, itu untuk merangsang tumbuhnya bunga ataupun buah gitu. Kata para senior, poinnya itu terletak pada protein. Nah keripik tempe itu kan awalnya kedelai gitu loh. Nah kedelai itu kan sumber protein. Kalau para senior sih nyobanya pakai telur, karena aku eman-eman pakai telur ya aku pakai tempe tuh. Terus yang untuk nasi sisa ini juga iseng doang, mau akan diuji cobakan ke tanaman gitu, itu hanya iseng doang. Nah nanti kata para senior itu berhasil menumbuhkan bakteri fotosintesis itu kalau warnanya udah berubah menjadi merah gitu, berarti itu udah bakteri fotosintesis gitu loh, udah dominasi. Kalau itu ibaratnya masih dalam wujud nasi sama tempe, nggak pakai starter ya. Pokoknya nanti kalau udah berubah ya berarti itu bakterinya udah banyak gitu loh, bakteri fotosintesis, bakteri yang tumbuh akibat adanya cahaya matahari kayak gitu. Dan nggak boleh kena oksigen, makanya ditutup rapat.